Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi yang berjudul penelitian PTK, upaya meningkatkan kemampuan manajemen surat-surat pendek melalui penerapan metode drill pada siswa kelas 5 MI Ma'arif Madrasah Kecamatan Kasuran, Kabupaten Magelang. Yang pertama, pendahuluan latar belakang masalah. Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa anak ke arah tingkat kedewasaan. Artinya, anak dituntut agar dapat berdiri sendiri, dalam kurung mandiri, dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi sebagai berikut: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan agama adalah merupakan suatu jalan yang mendasari peserta didik dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar kelak mereka menjadi manusia berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur guna menetapkan tujuan pendidikan nasional. Seorang guru agama Islam dituntut untuk berupaya keras dalam memberikan motivasi dan bimbingan terbaik kepada anak didiknya, sehingga mereka mampu menerima dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam materi Al-Quran hadis. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut adalah melalui jalur pendidikan, terutama Al-Quran hadis. Al-Quran hadis merupakan usaha yang lebih banyak ditekankan untuk mengembangkan fitrah keagamaan siswa agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam secara terlihat nyata. Salah satu pembelajaran penting dalam mata pelajaran Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah adalah membaca dan mengartikan dan hafalan surah-surah pendek dalam Al-Quran. Dengan hafalan surat-surat pendek diharapkan sebagai bekal baginya kelak untuk menggunakannya dalam melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Dalam sholat membaca surat-surat pendek Al-Quran merupakan bacaan yang sunnah, yang disebut sunnah qauliyah. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasi laili wa nisfahu wa thuluthahu wa tafidum minal ladina ma'ak wa wahu yuqaddiru laila wan nahar alima alam tuhsuhu fataba alaikum fa'aqra'u ma tayassara minal Qur'an alima ang sayakunu minkum marado wa akharuna yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min
wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridu waha qardan hasana wa ma tuqaddamu li anfusikum man khair min khairin tajidu indallah wa khairan wa a'zamal ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Salah satu yang diberitakan dalam ayat di atas ini adalah bahwa kita disuruh untuk membaca apa yang mudah dari Al-Quran, termasuk di dalamnya dalam membaca mengartikan surat-surat pendek. Ini guru berkewajiban memberikan kemampuan bagi siswa minimal sampai siswa dapat membaca, menulis, lebih-lebih mengartikan dengan benar dan baik surat-surat pendek dari Al-Quran. Kondisi pada mata pelajaran Al-Quran hadis ini terlihat bahwa motivasi belajar siswa cenderung menurun. Banyak siswa lemah terhadap materi, yang salah satunya penyebab adalah kurangnya motivasi terhadap materi ajar, sehingga dalam menyimak sangat terbatas. Dengan juga lemahnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran Al-Quran hadis, khususnya memberi materi membaca dan mengartikan surat-surat pendek, yaitu pada siswa tingkat madrasah ibtidaiyah tadi. Mengingat motivasi ini sangat penting yang dapat menentukan terhadap keberhasilan belajar, maka perlu dibina dengan baik, sebab motivasi itu sendiri bisa mempengaruhi dari dalam diri siswa dan dari luar dari siswa. Nah, oleh karena itu guru harus berusaha meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran Al-Quran hadis, pada materi membaca, menulis, mengartikan, dan hafalan-hafalan surat pendek. Nah, pencapaian standar kompetensi yang diinginkan pada mata pelajaran Al-Quran hadis yaitu membaca fasih, menulis dengan lebih jelas, mengartikan, dan hafal Al-Quran surat pilihan. Pembelajaran ini tidaklah mudah, baik di guru dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang hukum bacaan Al-Quran, atau dalam istilahnya makhorijul hurufnya itu, dan metode membaca dan mengartikannya. Ini tafsir kaitannya, harus menguasai tafsir. Yang lebih populer di Jawa ini rata-rata adalah tafsir Jalalain yang sering dibacakan oleh guru-guru ngaji di kampung. Bagi siswa hendaknya ditanamkan semangat yang tinggi untuk belajar Al-Quran, mengingat kenyataan sehari-hari di sekolah masih banyak siswa yang kurang berminat mempelajari Al-Quran. Apalagi untuk membaca dan mengartikannya, khususnya surat pendek yang seharusnya dihafal siswa. Jalan dengan pernyataan di atas dalam kurikulum madrasah ibtidaiyah, khususnya dalam mata pelajaran Al-Quran hadis, dirumuskan tujuan yang hendak dicapai itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siswa tampil membaca surat-surat pendek dengan hafalan bacaan sesuai tajwid dan makhrajnya. Yang kedua, siswa itu mampu mengartikan surat-surat pendek dengan baik, benar, serta terbiasa membaca dan mengartikannya berdasarkan kondisi objektif yang ada. Kenyataan yang selama ini ditemui pada pembelajaran di kelas 5 NI Ma'arif Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang itu, pada bahan ajaran membaca dan menghafal mengartikan Al-Quran surat-surat pendek masih kurang dan tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat masih banyaknya bagian besar siswa yang membaca ayat demi ayat tetap belum dapat menerjemahkan dengan baik dan benar sesuai artinya yang sebenarnya. Nah, berdasarkan masalah tersebut di atas, perlu suatu metode pembelajaran yang efektif agar siswa mendapatkan suatu kemudahan dan kemampuan dalam membaca serta mengartikannya. Hal ini merupakan kunci sukses dalam menguasai pelajaran secara utuh dan baik. Dalam konteks ini perlu diadakan penelitian
tindakan kelas, ya dalam bahasa kerennya itu classroom action ratio. Melalui penelitian yang bersifat efektif diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, nah, penulis berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran terutama pada materi membaca dan mengartikan surah-surah pada melalui penerapan metode drill di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kuadran Kecamatan Kajuran Kabupaten Magelang. Melalui penerapan metode drill tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada materi. Menerjemahkan surat-surat pendek akan berpengaruh pada peningkatan aktivitas prestasi belajar siswa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Terdorong oleh rasa kejiwaan sebagai pendidik, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut secara lebih mendalam dengan mengadakan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk penelitian tindakan kelas yang berjudul upaya meningkatkan kemampuan menerjemahkan surat-surat pendek melalui penerapan metode drill pada siswa kelas 5 MI Ma'arif Kuadran Kecamatan Kajuran Kabupaten Magelang. Identifikasi masalah yang perlu itu memperhatikan situasi di atas. Itu kondisi pada saat ini adalah yang pertama, rendahnya kemampuan siswa dalam membaca dan mengartikan surat-surat pendek. Yang kedua, belum ditemukan metode pembelajaran tepat agar memudahkan siswa dapat membaca dan mengartikan surat pendek. Yang ketiga, kemampuan siswa dalam membaca dan mengartikan Al-Quran surat-surat pendek yang masih rendah. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana ya penerapan metode drill yang meningkatkan kemampuan menerjemahkan surat-surat pendek pada siswa madrasah dengan belum MI Ma'arif Kuadran Kecamatan Kajoran. Yang kedua, apakah penerapan metode drill dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerjemahkan surat-surat pendek di kelas 5 madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kuadran Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Ini cara pemecahan masalahnya itu menggunakan metode pemecahan masalahnya akan digunakan dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Ini adalah maksudnya menerapkan metode drill dengan metode pembelajaran ini ya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerjemahkan surat-surat pendek kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kuadran Kecamatan Kajuran. Nah, hipotesis tindakannya itu berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis tindakan dalam PTK ini adalah sebagai berikut. Dengan diterapkannya metode drill dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerjemahkan surat-surat pendek di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kecamatan Kajuran Kabupaten Magelang. Nah, tujuan PTK ini, penelitian bertujuan itu yang pertama, melalui penerapan metode drill itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerjemahkan surat-surat pendek di kelas 5 MI Ma'arif Kuadran Kecamatan Kajuran Kabupaten Magelang. Tujuan yang kedua itu meningkatkan kemampuan siswa dalam menerjemahkan surat-surat pendek di kelas 5 MI Ma'arif Kecamatan Kajuran Kabupaten Magelang dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Signifikansi pendidikan ini sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut. Dan manfaatnya bagi yang pertama guru yang memperoleh data hasil pembelajaran siswa sebagai bahan masukan bagi guru dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam menerjemahkan surat-surat pendek
melalui penerapan metode drill. Yang kedua, itu meningkatkan hubungan atau interaksi dengan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam meningkatkan pembelajaran siswa aktif. Yang ketiga, sebagai indikasi untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan sekiranya dapat menyelesaikan masalah siswa dalam menerjemahkan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Bagi siswa, itu yang pertama meningkatkan prestasi belajar siswa, seperti pemahaman, penguasaan, mutu proses, dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa terhadap materi pembelajaran serta menumbuh kembangkan potensi dirinya mampu belajar mandiri sendiri secara aktif dan kreatif. Bagi sekolah itu, pertama, penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan pembelajaran dan mutu sekolah. Yang kedua, guru dapat menerapkan pembelajaran dengan drill sebagai salah satu metode pembelajaran yang dapat membantu guru dalam pembelajaran agar dapat memahami konsep tersebut dengan baik sehingga pembelajaran kelas menjadi lebih baik. Yang ketiga, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi sekolah tentang variasi pembelajaran dan peningkatan profesionalisme guru serta meningkatkan mutu proses pembelajaran. Yang keempat, bagi lembaga terkait, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk kebijakan dan upaya konstruktif dalam upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran, meningkatkan prestasi belajar siswa yang berdampak pada peningkatan mutu sekolah. Jalinan kerjasama yang baik antar siswa, guru, kepala sekolah itu memiliki peran metodis dalam mencapai tujuan dan kualitas pembelajaran. Demikianlah presentasi saya di judul ini. Tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu, Pak dosen, saya mohon bimbingannya lebih lanjut dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.